Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, kami kenal, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan baik, sehat, terpelihara sempurna tubuh jiwa roh kami, semua oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini sebelum kami mulai hari ini, biarlah kami boleh menyempatkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Mari terangi setiap hati kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini firman Tuhan saya ambil dari 2 Korintus 7 ayat yang ke-9, 10 dan 11. Baiklah, saya bacakan dulu. Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara ini. Amin. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau suka dengan tema firman Tuhan saat teduh pagi ini, saya berikan tema berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Rasul Paulus di dalam pengajarannya kepada orang-orang Korintus mengerjakan untuk duka cita itu ada dua hal. Satu, duka cita karena Tuhan. Yang kedua, duka cita karena dunia ini. Duka cita karena Tuhan itu ya karena kita membela iman kita, mempertahankan iman kita. Mungkin kita melayani Tuhan, kita mungkin dipojokkan orang, disudutkan orang, mungkin karena kita mempertahankan iman kita, kita mempertahankan kebenaran kita di dalam Tuhan. Mungkin situasi dan kondisi tidak mendukung kita, dan hal itu menghasilkan duka cita. Saya ingat Bapak senior kita, Pak Hartoyo, kalau bilang perjuangan ini tidak selalu mudah. Apalagi perjuangan di dalam iman ini, kita mempertahankan iman tidak selalu mudah. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak hambatan. Kemudian yang kedua adalah duka cita oleh karena dunia ini. Karena kepentingan kita, karena kita memberikan porsi yang lebih kepada kepentingan dunia. Misalnya kepentingan dunia itu adalah kesenangan-kesenangan dunia ini. Misalnya kesenangan akan kepemilikan sesuatu hal, mungkin kepemilikan rumah, mobil, handphone, kendaraan bermotor, atau apapun kesenangan-kesenangan yang diberikan dunia ini. Ya, kita kalau terjebak ke dalam situ, kita akan masuk ke dalam duka cita yang membawa kita kepada kematian. Karena misalnya, ya dalam paling gampang saja, kalau kita suka berganti-ganti handphone, nah, kalau kita nuruti handphone itu dari hal yang satu merek itu tiap bulan mengeluarkan model handphone yang baru. Lah kalau kita terpancing, kalau kita terhukum atau kita menyenangi handphone yang baru terus, akhirnya kita terjebak. Kita harus mengeluarkan biaya banyak. Nah, kalau ada, kalau tidak nanti kita bisa menipu, mencuri. Ya kalau tidak ketangkap, kalau ketangkap nah, masuk penjara. Ya kalau cuma ketangkap masuk penjara. Kalau ketangkap dihakimi masa,
Nah, banyak yang kita lihat di TV-TV itu, banyak orang pencuri handphone, pencuri helm, kadang hal-hal yang sepele-sepele gitu, tapi dimasa sama orang sampai mukanya tidak, kasihan, sampai bonyok-bonyok karena mencuri sepeda motor, karena kepentingan ini, kepentingan itu. Itu namanya duka cita yang dari dunia, bukan duka cita yang dari Tuhan. Kalau duka cita dari Tuhan ya mungkin karena kita dipanggil polisi, karena kita dianggap menyebarkan ajaran ini kepada orang yang sudah beragama segala macam, atau kita melayani Tuhan terus ditangkap karena kita membagikan hal-hal yang kita anggap baik, misalnya sembako, buku-buku itu, dan terus ditangkap, dituduh ini, terus itu duka cita yang dari Tuhan. Dan akibatnya juga berbeda. Duka cita yang dari dunia ini membawa kita kepada kematian, karena kita mempokokkan hal-hal yang dunia. Tapi duka cita yang dari Tuhan itu menghasilkan, di sini dikatakan banyak hal yang bagus. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi duka cita yang dari Tuhan itu akan menghasilkan pertobatan, satu, kedua keselamatan, dan kita tidak akan menyesal selamanya kalau duka cita itu dari Tuhan. Bagaimana duka cita itu sampai yang dari Tuhan itu malah membuat kita semakin mencintai Tuhan, semakin kita yakin bahwa jalan yang kita tempuh ini jalan yang benar, yang bersama Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini, kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami duka cita oleh karena mempertahankan iman kita, atau kita melaksanakan visi misi Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak apa-apa, karena ada janji Tuhan. Duka cita yang dari Tuhan itu menghasilkan pertobatan, keselamatan, dan tidak akan menyesalkan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, biarlah semakin meneguhkan iman percaya kami, semakin kami mengerti bahwa Tuhan menjamin akan setia segala sesuatunya, baik kami hidup di dunia ini maupun hidup yang akan datang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu boleh menghidupi dan kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan sepanjang hari ini kegiatan kami dalam masa pandemi COVID ini. Engkau menolong setiap kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya, juga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, semua diberkati Tuhan dalam aktivitas sehari-hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin.